他讲人会抖动啊。Seperti jenis penyakit yang tadi, sindrom itu gejalanya adalah tangan kita gerak tanpa kita nggak bisa kendalikan, gerak sendiri. 有些人年纪大了，有帕金森吗？也会抖动吗？Ada juga karena kita orang yang bertambahnya usia, lalu timbul gejala Parkinson. Itu juga gerakan getar, tremor, nggak bisa kita rem, nggak bisa dikendalikan. 一样是这样调整。 Cara terapinya kalau ketemu orang yang punya gejala Parkinson kurang lebih sama seperti tadi. Terapi di semua bagian kepala. 还有一种叫做抖动症，并不是帕金森。 Tapi ada satu lagi penyakit Tourette itu apa namanya? Essential tremor kalau tidak salah. 手这样抖。 Tapi beda dengan Parkinson. Cuma gejalanya itu tangan bisa apa? Getar sendiri. 那些都是头部的问题。 Dan semua masalah ini adalah di syaraf otak. 调整的方式都一样。 Caranya terapi sama seperti yang barusan Ustaz ceritakan. 那这个头部啊，包括老师有讲，脑波就是发扬边啊。 Apa masalah-masalah di kepala kita? Kalau misalnya satu adalah masalah brainwave, gelombang otak, seperti contohnya penyakit epilepsi, serangan epilepsi. 不管他是一生下来就有这个毛病，还是开刀完以后，还是发烧完以后，还是脑震荡以后等等，治疗的方式都一样。 Epilepsi itu bisa juga ada yang karena sejak lahir, tapi ada juga bukan karena lahir, dia pada waktu terjadi misalnya kecelakaan, kena gegar otak, lalu ada epilepsi. Tapi ada juga yang pasca operasi, tadinya nggak apa-apa, lalu operasi syaraf kena. Ada juga yang karena mungkin waktu kecil itu panas tinggi, stres tinggi, lalu ada terjadi kerusakan di otak, terjadi epilepsi. Apapun jenisnya, cara terapi sama. 都一样哦，后脑、第六、第七跟整个头部调整。 Sama seperti yang sindrom yang tadi. Cakra 7, 6, lalu belakang kepala, lalu kedua sisi, jadi semua bagian kepala kita. 尤其有一些小孩功课不好，你多跟他做，小孩子的成绩就会进步很快。 Kalau anak atau cucu kita di masa usia sekolah, itu rapornya nggak bagus, ujiannya merah misalnya. Kita bantu dia terapi ya. 对啊，后脑6号、7号整个头部跟 Sama seperti tadi, yaitu cakra 7, 6, belakang kepala dan kedua sisi kepala. Terapi buat anak yang di masa usia sekolah yang prestasi kurang. 比如3个礼拜前，老师还在新加坡上课。 3 minggu yang lalu, Lalu ngajar di Singapura. 因为出来的义工，他之前就跟大家分享。 Salah satu dari relawan yang bantu acara di Singapura itu sebelumnya, berapa tahun sebelumnya dia pernah bikin testimoni di panggung. 他的儿子有一天从学校一直哭，哭到家还很伤心的哭。 Relawan itu punya anak, masih usia sekolah, satu hari pulang dari sekolah, jalan kaki sampai di rumah, sepanjang jalan nangisnya nggak berhenti. 他就问他为什么？ 小孩子就讲，今天老师发礼物，每一个同学都有，发到我的时候就跳过去，只有我没有。 Sampai di rumah masih nangis, orang tuanya tanya, "Nak, kamu kenapa emang?" Itu tadi di kelas, guru wali kelas itu datang, semua orang dipanggil namanya, dapat hadiah. Nama saya dilewatin, saya nggak dapat, nggak tahu kenapa. 老师就跟他讲，你很笨，每一次考试都不及格，把全班的平均分数拉低了，所以你没有。 Jadi waktu ditanya, anak itu cerita, saya tanya guru, kenapa saya nggak dapat, nama saya tadi kelewatan, nggak kebagian. Gurunya bilang,
gara-gara kamu punya hasil prestasinya itu jeblok sekali, maka rata-rata daripada hasil ujian, nilai rata-rata di kelasnya ikut turun karena ditarik sama anak ini yang hasilnya rendah. Jadi kamu nggak dapat. 小孩一样有自尊心嘛，就很伤心的，一直哭回家。 Namanya anak-anak, dia juga ada rasa apa namanya? Zuzunsin itu apa ya? Self respect ya. Saya juga ada harga diri. Dipanggil semua orang, dapat, saya sendiri yang nggak dapat. Jadi dia sangat sedih, nggak bisa terima. 请问你们有没有小孩？有没有孙？ Ada nggak kita punya anak atau cucu yang masih usia sekolah? Ada nggak di rumah? Ada nggak? Yo. 因为他从小学1年级读到5年级，所有的考试从来没有及格过。 Nah, anak ini yang di Singapura yang tadi nangis itu sepanjang jalan. Dia dari kelas 1 SD 1 sampai kelas 5. Hampir semua hasil ujian setiap mata pelajaran nggak ada yang biru, merah semua. 你们小孩，你们的孙有没有让笨？ Kita punya anak yang sekolah ataupun cucu yang usia sekolah, ada nggak yang semua mata pelajarannya nggak ada yang biru? Ada nggak? Ada nggak? Semuanya merah, angkanya nggak cukup. 所以他跟他太太商量，要找特殊教育的老师帮他小孩补习。 Oleh sebab itu orang tuanya berunding, ini anak gimana nih? Kita mesti cariin sesuatu yang untuk bisa benar-benar memperbaiki. Lalu mereka pikir mau cari bimbingan belajar yang kelas 1, yang paling bagus lah, super. 找到一个很出名的机构，1对1，每个月新币4500块。 Lalu akhirnya ketemu satu apa namanya lembaga bimbingan belajar yang one to one. Satu murid, satu guru pembimbing yang sudah sangat reputable ya, terkenal sekali. Tapi biayanya berapa? Setiap bulan bimbingan belajar itu $4.500 Singapura. 4,500新币啊，新币。Dolar Singapura 4.500 sebulan. 这样就很贵了。 Ya, sudah tinggi. Buat kita duit rupiah itu tinggi banget. 补了1年， Kurang lebih sudah 1 tahun. Dibelain 1 bulan 4.500 selama setahun bimbingan belajar. 这1年的当中啊，才曾经有过1科及格过。 Selama 1 tahun dikasih bimbingan belajar yang luar biasa mahal itu, yang terkenal itu, anaknya berubah nggak? Hanya 1 mata pelajaran yang berubah jadi biru, lainnya masih ketinggalan merah. 所以就不是普通的笨了。 Maka anak ini kalau kita bilang gimana ya, kita nggak berani bilang dia bodohnya luar biasa, tapi udah dibayarin bimbingan yang mahal, tetap sebagian besar merah, cuma 1 yang biru mata pelajaran. 花那么多钱也看不到效果，所以就没有让小孩读。 Jadi akhirnya setelah dikaji ulang, setahun itu biaya nggak tahu berapa, tapi hasilnya cuma 1 mata pelajaran yang menjadi biru, lainnya masih ketinggalan. Akhirnya di stop, nggak usah lagi bayar bimbel. 在这个时候，刚好他们夫妻来学的长生学。 Dan pada waktu itu kebetulan papa mamanya ada belajar seperti kita, kelas Longevitology. 因为小孩子每天放学回来的时候，就后脑啊、6号、7号，整个头部调整了。 Jadi karena dia belajar sama seperti kita, dan kalau saya bilang anak sekolah atau cucu yang masih usia sekolah, terapinya dengan begini bisa bantu dia. Jadi terapi di semua bagian kepala, cakra 7 dan 6. 这个时候，小学6年级的下半学期，段考完了。 Maka waktu di terapi itu anaknya sudah masuk ke kelas 6 SD semester kedua. Sampai di ujian akhir, 要开家长会吗？ hasil dari ujian akhir mengundang orang tua semua murid datang pertemuan dengan guru di sekolah. 你们有没有去开过家长会啊？ Kalau di Jambi sekolah SD ada nggak undang pertemuan guru dan apa orang tua murid? Ada. Apa nggak? Ada. Pernah nggak diundang? Nah, 有。如果
你小孩成绩啊，是全班第1名，还是全学年第1名啊？你去学校走路都有风啊。Kalau orang tua yang sudah tahu anaknya ini biasa langganan ranking 1, 2, 3, juara-juara kelas, pasti orang tuanya datang ke pertemuan guru itu dengan dada yang apa namanya? Tegak, kepala tegak dan dada yang busung. Kenapa? Anak gua juara, semua orang tahu kan begitu. 如果你的小孩最后1名啊，你要学校开会头都低低的。Tapi kalau anak kita termasuk yang juaranya dari buntut dari belakang, orang tuanya tidak pede untuk jalan. 所以这个妈妈到学校去开会，头也是低低的。 Maka ibu dari si anak ini, dia juga pergi ke sekolah, dia tahu anaknya punya hasil, biasanya kan merah semua di belakang, nomornya di belakang. 看到学校的穿堂，有一些家长在看公布栏。 Kemudian sepanjang koridor menuju kelasnya itu di tempat pertemuan, dinding itu udah dipasang daftar-daftar nama hasil ujian atau kelulusan. 他也跟着过去看了，结果看到他儿子的名字啊排在第一个。 Jadi karena orang tua dari anak-anak yang lain lagi sibuk cari-cari nama anaknya, lulus nggak, di posisi berapa? Ini ibu dari anak itu juga ikut-ikut lihat. Ternyata dia belum cari nama anaknya, kelihatan di baris paling atas nama anak. 这个时候，小孩的老师看到他跑过来， Kemudian guru wali kelas itu masuk kelihatan ibunya, dia datangin. 就跟他讲：“你的小孩这一次段考啊，全班第1名啊！”2个人感动着抱着哭啊。 Jadi gurunya begitu lihat mamanya si anak ini, dia bilang, "You punya anak kok bisa tiba-tiba berubah? Kali ini semester kedua, semester akhir kelas 6, hasil ujiannya itu nomor 1. Kok bisa seperti itu?" Jadi juga tidak bisa berkata-kata, speechless dua-duanya, lalu saling berangkulan, dua-duanya keluar air mata. 他说，他的小孩从他们跟他做长生学以后，到了中学，到了学院啊，几乎都是全班第1名啊。 Lalu kemudian orang tuanya ini waktu testimoni juga cerita, selesai dari SD, orang tuanya masih sering terapi ini anak, sampai di sekolah SMP, SMA, sampai masuk ke Politeknik, anak ini boleh bilang rankingnya itu selalu di posisi depan atau beberapa di depan, hasil paling top. 所以以后你要去学校开会，能够抬头挺胸的话，帮你的小孩、你的书多调整。 Jadi kalau kita ingin anak atau cucu kita hasil sekolahnya bagus, prestasinya di depan, ranking bagus, orang tuanya bisa datang dengan pede, ya kita mesti banyak perhatiin dia, terapi dia. 比如说，你们课本里面有看到一位女生的模特儿。 Kalau di buku, sudah dibagi belum bukunya? Kemarin sudah. Di situ ada satu